keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Ya, jangan sampai kita menyesal lagi. Ya, karena kita membiarkan terjadinya mobilisasi warga negara kita dari satu kota ke kota lain. Melihat kecenderungan masyarakat yang mencuri start mudik lebih awal sebelum larangan mudik berlaku 6 hingga 17 Mei, pemerintah tak tinggal diam. Aturan tambahan diterbitkan yang isinya memperketat mobilitas orang dan memperumit syarat bepergian yang berlaku mulai 22 April hingga 24 Mei mendatang. Pasalnya wabah COVID-19 tidak menunggu masa mudik lebaran untuk bisa menyebar ke daerah. Proses larangan mudik dilakukan lebih awal. Jadi ada dulu terhadap surat edaran nomor 13 tahun 2021 yang semula larangan mudik itu berlaku pada tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, maka diajukan. Jadi mulai hari ini berlaku ada dulu di mana larangan mudik sudah berlaku. Lalu, apakah sebelum tanggal 6 Mei warga masih bisa mudik? Doni tegas melarang, tetapi aturan tambahan mengatur kewajiban tes bebas COVID dan pengetatan masa berlaku hasil tesnya yang kini hanya bisa digunakan dalam 1 kali 24 jam. Oleh karena itu, sejak dari tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2021, negatif untuk pelaku perjalanan, baik PCR atau rapid antigen, maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau surat tanda negatif dari tes Ginos yang dilakukan di tempat keberangkatan. Aturan sudah dibuat pusat, daerah pun bersiap jika masih ada yang tetap nekat mencari celah mudik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, di daerahnya pelanggar larangan mudik bisa disanksi berupa kurungan atau isolasi di dalam rumah selama 5 hingga 10 hari di lokasi mudik. Kita sudah mewajibkan di level mikro itu ada karantina 5 hari kan. Jadi kalau ada mereka yang memaksa dan bocor ya mudik, itu kepala desa, babinsa, babin kapten wajib menahan selama 5 hari. Jadi percuma juga kan, ini mendingan nggak usah pulang, tahan dulu niat baik karena kemudaratannya lebih besar dibanding niat baiknya. Aturan serupa juga berlaku di Kota Solo, Jawa Tengah. Mulai 1 Mei, pemerintah Kota Solo melarang mudik. Semua yang masuk akan dites COVID-19. Jika masih ada yang nekat, akan dikarantina selama 5 hari di Solo Technopark. Kalau lebih awal, kena 5 hari, kan dia masih bisa beraktivitas di Kota Solo. Artinya kalau memang 5 hari itu sudah tetap sehat, maka mereka masih bisa beraktivitas, sisanya itu masih lumayan. Di Lebak, Banten, sederet sanksi mengancam para aparatur sipil negara yang masih nekat melanggar aturan larangan mudik. Keberadaan setiap pegawainya akan dipantau demi menekan penyebaran COVID-19. Ada diturunkan pangkat atau tidak diberikan insentif, ada disiplin pegawai yang nanti BKPP yang mengatur. Dan kita akan periksa karena akan Sherlock kan OPD-nya masing-masing, menyampaikan Sherlock di masing-masing OPD-nya, begitu juga para kepala dinas nanti akan Sherlock juga ketika di grup. Jadi mengetahui posisi titik kumpulnya di mana ya. Demi mencegah pemudik yang masih nekat, Polri memastikan akan menambah lokasi penyekatan hingga 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Jika di tahun 2020 ada 150 posko penyekatan, tahun ini jumlahnya 330 posko. Baik personil, sarana prasarana, semua tergelar secara optimal. Nah, tinggal sekarang aturan-aturan yang harus dipedomani oleh pelaksana di lapangan harus dipahami dan jelas oleh mereka dan dilaksanakan. Meski vaksinasi terus berjalan, pandemi COVID-19 belum berakhir. Hasil tes negatif COVID juga tak berarti kita benar-benar terbebas dari virus. Masih ada potensi positif di masa inkubasi. Belum lagi tak semua daerah punya fasilitas kesehatan yang baik. Jika warga masih saja nekat mudik, sama saja dengan membunuh secara tidak langsung keluarga di kampung. Tim Liputan, Kompas TV.